Negosiasi Amerika Serikat dan Iran kembali menemui ketidakpastian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan pengiriman utusan ke Pakistan tak lama setelah Menlu Iran Abbas Araghchi meninggalkan Islamabad. Meski demikian, Trump menegaskan peluang negosiasi tetap terbuka, bahkan menyebut Iran cukup menghubungi jika ingin melanjutkan pembicaraan. Dan kita langsung simak pernyataan dari Donald Trump berikut ini. Whoever's running the show. I'll deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. Langsung saja kita bahas dari pernyataan ataupun gestur yang disampaikan Donald Trump yang kali ini terlihat lebih tenang, santai, tidak terlalu menimbulkan kegaduhan seperti Trump yang kita kenal selama ini. Pak Wibawa. Ya jadi gini ya saya cukup lama di Washington ya. Saya coba memahami gesturnya dia gitu. Ya. Jadi yang pertama, tidak ada perubahan sama sekali di dalam orientasi strategis Presiden Trump. Itu poinnya tuh. Ya. Dan pendekatan digunakan tetap yang namanya pendekatan offensive realist sebagai superpower. Ya. Baik Rusia, baik China, baik Amerika sekarang semuanya berpikir dengan offensive realist. Cuman manifestasinya aja. Ya. Udah ada yang kelihatan sepenuhnya, ada yang belum, ya gitu loh. Ya, tapi semuanya itu back mind itu offensive realist karena ini adalah superpower. Kita nggak bisa melihat cara pikir Rusia, China dan Amerika dari perspektif Indonesia sebagai middle power, nggak bisa, gitu loh. Tadi Pak Anton udah menjelaskan tuh, otaknya superpower, operate-nya begitu, gitu. Nah, ya itu satu. Yang kedua, Amerika di sini tetap tidak berubah. Kepentingan yang paling core-nya apa? Pertama, memastikan bahwa selagi Iran masih mempunyai orientasi geopolitik yang tidak berubah, sejak tahun 79 sampai sekarang tidak ada perubahan, berarti apa? Nuklir harus 0. Ya, proksi harus dilucuti penuh di Timur Tengah. Yang ketiga, militernya dibatasi. Itu satu. Yang kedua, superpower Amerika pasti mau akses freedom of navigation di Hormuz. Ya, silahkan kalau mau di-manage dengan cara rame-rame nggak ada masalah tuh, pasti gitu ya. Itu hanya waste-nya saja. Yang berikutnya, Amerika pasti mau memberikan perlindungan kepada aliansinya, baik Israel dan negara Sunni Arab sana. Yang keempat, pasti Amerika tidak mau adanya aliansi rivalitas. Nah, Trump sebelum mau negosiasi lagi dengan Iran, dia mau pastikan dulu berapa persen dia bisa mencapai ini. 4 itu. Kalau ternyata dapatnya hanya 70%, nggak mau Presiden Trump. Karena Presiden Trump tuh saya tahu persis beliau tuh hard bargainer gitu loh. Walaupun kelihatan kuantum dan satu cara yang dia pakai selama ini, selama 2 minggu terakhir, itu adalah gabungan penekanan dengan cara economic warfare, menggunakan militer dengan cara kuantum. Apa tuh? Dia selalu berubah-ubah, sehingga orang tidak ada yang tahu secara exact, bahkan 90%, 80%, apa yang dalam mainnya dia, intensi dan kapabilitasnya. Gitu. Nah, yang ditekan itu adalah ekonominya Iran. Tanpa ada totalitas kemenangan militer, tapi memang nanggung, gitu loh. Apakah Amerika Serikat saat ini sedang percaya diri dengan posisi tawarnya? Bagi saya, ketika itu tanpa deadline, itu menunjukkan lagi cari cara gimana kemudian ini cara kaburnya. Maksudnya gencatan senjata tanpa batas waktu ini? Ya, gencatan senjata itu kan tricky. Ya, trickynya kenapa? Karena kan itu seakan-akan deadline itu udah di leher. Kapan saja itu kemudian bisa pecah perang. Itu satu. Kedua, Amerika Serikat apakah memang ada niatan untuk menurunkan? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kemudian penguatan, penebalan kekuatan di kawasan itu makin lama makin banyak, makin tinggi. Ada 3 kapal induk di sana, ya, yang baru yang sebenarnya kalau kondisi normal cuma 1 di kawasan, ini 3. Emang pernah dulu ketika misalnya perang Irak tahun 2003 itu juga 3. Jadi bahwa kalau mereka pede, sebenarnya pasang aja. Problemnya itu. Saya sih ngelihatnya bahwa ada banyak kebimbangan.
Gitu. Tadi yang seperti disampaikan bahwa sekarang ini fokusnya adalah saving face. Penyelamatan muka. Menyelamatkan muka. Oke. Udah kadung mukul. Tapi kalau mau nerusin mukul, menang mungkin untuk battle victory, battle success, yes. Tapi apakah ini untuk menjamin bisa prolong itu? Jawabannya belum tentu. Kenapa lagi-lagi? Ini kan kita bicara tentang perang asimetris. Perang asimetris itu tujuannya adalah siapa yang akan mampu lama bertahan. Itu kan yang dilakukan oleh Iran juga. Iran, oh ya udah kita mau saling cekik, ya udah kita coba saling cekik. Seberapa lama ini kemudian cekik-cekikan di Hormuz ini bisa bertahan? Kami sudah terlatih untuk dicekik udah lebih dari 40 tahun. Di embargo. Amerika kita cekik, lihat harga minyak naik. Apakah pede atau tidak pede? Saya pikir sekarang lagi gamang. Pertama aja lah, yang saya lihat kemudian dia sudah mulai agak berubah adalah ketika keterlibatan J.D. Vance dalam ronde pertama. Tahu itu bahwa bagaimana standpointnya Wapres itu. Dan Iran dari awal tuh udah ngasih sinyal, dia nggak mau cuma sekedar Witkoff sama Jared Kushner. Akhirnya dihadirkan tuh, walaupun gagal. Tapi, ya kalau misal Trump ingin bersikeras ya tetap 2 aja boleh. Kenapa kemudian perundingan kedua nggak jadi? Logistiknya sudah datang duluan kok, sudah mulai persiapan. Tahu nih, bakal nanti akan pergi. Daripada malu, saya itu negara besar. Pantang dibuat malu sama negara kecil. Mendingan saya larang aja. Gitu, bahwa Trump, Amerika udah bekerja, melakukan operasi dari dalam, iya. Makanya ada demo-demo banyak di dalam situ. Gitu. Jadi bagi saya kalau misal apakah mereka kemudian pede atau nggak pede, ya kalau misalnya pede langsung kasih deadline aja, clear. Problemnya dari awal sering kali nggak pede itu muncul dari mana? Karena memang strategic objektif dari perang ini itu nggak jelas. Ini ngomong tentang operasi militer dimanapun, pasti itu clear strategic objektifnya. Kita cek yang ini, apa strategic objektifnya? Anda ingin ganti rezimnya dekapitasi sudah dilakukan, rezim berganti enggak jawabannya. Anda sudah melumpuhkan, Anda sudah ngeklaim 80-90%. Lihat, masih tetap melakukan serangan balasan. Gitu. Anda mau melakukan apa? Bahwa ya Anda sudah lihat bahwa Anda sudah menghancurkan kemampuan angkatan laut, kemampuan angkatan udara. Lalu juga target yang ketiganya adalah dia ingin menghancurkan kemampuan misalnya, dan keempat adalah pabrikannya. 2 ini kan masih sulit dia untuk ditrace, untuk ditaklukkan, untuk dicapai. Dan itu kan sebenarnya 4 poin itu kan langsung udah disebutkan kemudian. Tapi itu belakangan. Oleh siapa? Oleh Kemenlu AS. Bahwa ini loh sebenarnya itu karena kritik. Ini apa strategik objektif perang ini? Kenapa ketika kita melihat operasi militer, dimanapun pasti ada strategik objektifnya. Strategik objektifnya belum berjalan optimal, Mas Gini, cara pikir Trump itu kita harus tahu lagi tuh. Saya berusaha memahami cara pikir dia gitu. Ya, pertama tuh, emang saya menggunakan analogi kuantum untuk memahami cara pikirnya tuh. Fisika? Iya, saya pakai kuantum. Jadi uncertain, betul ya. Jadi susah untuk menebak intention capability, uncertain. Ya. Yang kedua, dalam berurusan dengan Trump harus mengambil superposition.